Sahabat rahimakumullah, bulan Rabiul Awal ini sebagian masyarakat atau sebagian umat Islam jadikan ada yang dijadikan semacam bulan identik dengan peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang Jawa bulan Rabiul Awal itu kan yang terkenal kan bulan apa nih? Bulan Maulud ya. Maulud maksudnya maulud kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana pandangan Muhammadiyah terkait dengan masalah peringatan Maulid tersebut? Mari kita bahas bersama-sama pada malam hari ini agar kita paling tidak punya dasar atau punya pegangan. Kalau kita misalnya mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Tarjih pernah ditanya dan pertanyaannya tidak satu, seringkali ditanyakan, dan ini termasuk salah satu pertanyaan disampaikan ke Majelis Tarjih. Pertanyaan diawali dengan salam ya. Di kampung kami ada yang menyelenggarakan Maulid Nabi, tapi ada sebagian yang mengatakan tidak perlu diselenggarakan. Bagaimana menurut Majelis Tarjih mengenai hal ini? Tanya singkat, kemudian diakhiri dengan salam. Pertanyaan dari saudara atau Bapak Untung Sutrisno, Jalan GN Itmania Bentang, 13 RT 05, garis miring 13, Perumahan Panglayang Yunang, Tasikmalaya, kemudian disidangkan oleh Majelis Tarjih pada hari Jumat tanggal 27 Syawal 1430 Hijriah. Garis miring maksudnya bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 2009. Kita simak bersama-sama jawaban dari Majelis Tarjih. Pertanyaan tentang penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang saudara sampaikan, pernah ditanyakan dan telah pula dijawab oleh tim Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Untuk itu kami sarankan saudara membaca kembali jawaban-jawaban tersebut, yaitu terdapat dalam buku Tanya Jawab Agama terbitan Suara Muhammadiyah ya, jilid 4, cetakan ketiga, halaman 271 sampai halaman 274. Juga ada di majalah Suara Muhammadiyah nomor 12 tahun ke-90, tahun urutannya itu. Kalau bulannya ini bulannya tanggal 16 sampai 30 Juni itu. Suara Muhammadiyah itu satu bulan terbit 2 nomor. Tahunnya 2005. Dan juga di majalah Suara Muhammadiyah nomor 1 tahun ke-93. Tanggal penerimanya terbitnya tanggal 1 sampai 15, ini satu nomor pertama itu 2008. Namun demikian, berikut ini akan kami sampaikan ringkasan dari 2 jawaban yang telah dimuat sebelumnya tersebut. Pada prinsipnya, tim fatwa belum pernah menemukan dalil tentang perintah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada dalilnya, perintahnya juga tidak ada dalilnya itu. Sementara itu juga belum pernah pula menemukan dalil yang melarang. Melarang juga tidak ada.
Ya, tidak dilarang penyelenggaraan. Oleh sebab itu perkara ini termasuk dalam perkara ijtihadiyah yang tidak ada kewajiban sekaligus tidak ada larangan untuk melaksanakannya. Apabila di suatu masyarakat muslim memandang perlu menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yang perlu diperhatikan adalah agar jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang, serta harus atas dasar kemaslahatan. Ngopo nanti jawabannya, maslahat bagaimana itu? Perbuatan yang dilarang di sini misalnya apa? Adalah perbuatan bid'ah dan mengandung unsur syirik. Apa ada? Ya tentu di sini ada itu ya. Serta memuja-muja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berlebih-lebihan. Seperti contohnya membaca wirid-wirid atau bacaan-bacaan sejenis yang tidak jelas sumber dan dalilnya itu. Kan banyak ya bacaan-bacaan dzikir wirid yang diyakini sebuah ibadah, diklaim baca sholawat gitu. Padahal sumbernya tidak jelas dan dalilnya juga tidak ada itu. Nabi Muhammad SAW sendiri telah menyatakan dalam sebuah hadis, diantaranya disampaikan dari sahabat Umar bin Khattab Yaqul, mengatakan sami itu Nabi SAW. Aku mendengar Nabi SAW Yaqul bersabda, la tuturuni, janganlah kalian memuji-mujiku, menyanjung-menyanjungku. Bentar ya. Kama atrotil nasoro ibnu Maryam, sebagaimana atau koyok dini orang-orang Nasrani muji-muji nyanjung-nyanjung kepada putranya Maryam, yaitu Isa, Nabi Isa. Fa'illama ini jawaban sekaligus menjadikan adabul hasr itu. Fa itu kan menjadi jawab ketika ada huruf syaratnya itu. Illa itu adalah takkid, sesungguhnya itu. Mim itu kalau dilihat, mim itu artinya kalau pisah, mim itu barang itu. Tapi kalau sudah digandeng dengan innama, hasr itu membatasi. Hanya saja itu kata Rasulullah. Jadi sesungguhnya hanya saja ana itu. Aku kata Rasulullah, abduhu, hambanya. Fakulu, maka berkatalah kamu kepadaku, maksudnya Abdullah wa Rasul. Itu sudah penghormatan pada Rasulullah. Ucapan yang hormat itu ya Abdullah wa Rasul. Jadi Muhammad Abdullah wa Rasul. Itu bagi Rasulullah ucapan yang mulia baginya. Jangan lebih daripada itu maksudnya gitu. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang dimaksud dengan kemaslahatan di sini, maslahat itu apa? Adalah peringanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipandang perlu diselenggarakan tersebut harus mengandung apa? Manfaat untuk kepentingan dakwah Islam. Contohnya apa? Pengajian, ngaji. Pengajian ini bukan ibadah mahdhah, tapi manfaatnya untuk berikan pencerahan, dakwah penyebaran Islam, bagus itu. Meningkatkan keimanan dan takwa itu. Apalagi misalnya kegiatan yang lain, bakti sosial pada momen Maulid Nabi, tidak apa-apa itu. Ya, diselenggarakan. Itulah yang dimaksud maslahat itu. Serta mencintai dan meneladani, mencontoh maksudnya sifat perilaku kepemimpinan dan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud maslahat itu. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan cara menyelenggarakan pengajian ini, atau acara lain yang sejenis yang mengandung materi kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik suri teladan bagi umat manusia. Allah berfirman, laqad, ini juga menjadi takkid, lam takkid, qad, sungguh-sungguh, betul-betul sungguh, karena ada lakum bagi kamu fi Rasulillah, pada Rasulullah atau di dalam Rasulullah, uswah, teladan, contoh, hasanah yang bagus. Liman, bagi siapa karena ada yarju, yang berharap kepada Allah, wal yaumal akhir, dan berharap nanti ketemu dengan Allah pada hari akhirat. Watakallah, dan berzikir kepada Allah kasiran, yang banyak. Al-Ahzab ini ya, ayat 21. Itu jawaban singkatnya seperti itu ya. Jadi intinya boleh-boleh saja kita misalnya menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Karena sifatnya umum, tidak ada larangan. Tapi jangan sampai peringatan tersebut diyakini sebuah ibadah makhdhah, kemudian ada ritual tertentu, membaca wirid-wirid tertentu, itu yang tidak ada dalilnya, bahkan itu bisa mengarah kepada bid'ah. Dan manakala kalau yang dibaca ada berlebih-lebihan, puja kepada Rasulullah berlebih-lebihan, itu bisa mengarah kepada kesyirikan. Ada yang mau tanya? Kalau tidak tanya, kita langsung aja masalah yang lebih khusus lagi ini, masalah sholawat dan kitab berjanji itu. Pertanyaan, ada pertanyaan lagi. Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap bacaan sholawat Nabi? Maksudnya sholawat Nabi yang diklaim orang itu. Baca ini kata sholawat, ini sholawat. Dan bentuk sholawat-sholawat yang lain. Ada sholawat ini, jadi. Dan kitab berjanji. Dua, kapan sebaiknya kita baca sholawat Nabi? Kapan? Tiga, adakah pahala yang kita peroleh dari baca kitab berjanji itu? Bagi orang tertentu yakin itu tidak pahala ini. Karena bentuk ibadah. Jadi itu. Lalu bagaimana sikap jawaban dari Muhammadiyah? Pertanyaan dari Pak Ali Sodikil, Hulu Sari, Hulu Kumba, Brebes, Jawa Tengah. Mari kita simak bersama jawabannya. Satu, pandangan Muhammadiyah tentang sholawat Nabi dan kitab berjanji. Menurut pandangan Muhammadiyah, ya, sholawat itu berarti doa, memberi berkah dan ibadah. Artinya sholawat sendiri, sholawat itu artinya doa. Dalam tafsir Ibnu Katsir menafsiri ayat ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salat di sana Ibnu Katsir mengutip beberapa pendapat ulama, di antaranya Abu Ali yang mengatakan salawat Allah kepada Rasul artinya apa? Itu adalah puja Allah, maksudnya Allah menyanjung ya kepada Rasulullah. Malaikat bagaimana mendoakan kepada Rasulullah. Sementara Ibu Abbas mengatakan salatnya Allah dan Rasul ini artinya Allah dan malaikat adalah memberikan berkah. Nah, maka di sini ada berkah kepada Rasulullah SAW. Salat Allah kepada hambanya dibagi dua. Ada yang khusus, ada yang umum. Ada khas, ada am. Salat khusus ialah salawat Allah kepada para Rasul atau nabinya itu. Teristimewa salawat Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sedangkan salat umum, am itu ya, ialah salat Allah kepada hambanya yang mukmin. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran kan, surat Al-Baqarah itu ada itu. Warohmah itu, salat warohmah itu. Ada yang ingat itu? Dalam kaitannya dengan surat Al-Baqarah ketika ada musibah itu kan. Nah, itu salat Allah kepada hamba-hamba seperti kita ini. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Maksudnya ayatnya di sana ada Allah baca sholawat dan rahmah itu. Dari penjelasan singkat itu kita memperoleh pengertian yang sangat halus, yaitu kewajiban berusaha mengembangkan cita-cita Nabi Muhammad SAW agar paham keislaman bisa merata ke segala pelosok alam itu.
Oleh karena itu, kita belum dipandang telah bersolawat dengan sepenuhnya sebelum kita di samping menyebut lafadz solawat, melancarkan pula usaha kita masing-masing menurut kesanggupan untuk bersinar dan berkembangnya agama atau syariat. Syiar atau dakwah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya sholat saja masih belum cukup. Buktikan, mengembangkan, meneruskan, mendakwakan ajaran yang dibawanya. Itu lebih penting. Adapun bentuk-bentuk atau lafadz-lafadz sholawat yang sahih ya, diriwayatkan dari Nabi SAW, ya, ada yang panjang dan ada pula yang pendek. Contoh salat yang panjang diantaranya yang tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Beda dengan bacaan salawat ketika kita sholat gini, lafadznya gini. Karena kalau kita baca di dalam sholat yang kita baca sholawat pada Rasulullah itu sumbernya sahabatnya sama, tapi lafadznya menggunakan rawinya adalah Imam Syafi'i al-Um itu. Makanya di APT di sini sumbernya sholawat dalam sholat ya, yang dibacakan beda dengan ini. Beda nggih Bu ya? Memang jamaah rahimakumullah, sholawat yang apa? Panjang yang bersanad, maksudnya ada sanadnya, sumbernya itu kami menemukan sekitar lebih 10 lebih itu. Yang bersanad itu. Sholawat, berbagai macam sholawat. Termasuk ya tadi kita, termasuk juga dalam buku HPT yang kita baca dalam sholawat ketika kita sholat itu. Sehabis tahiyat kan baca sholawat. Ini agak panjang ya, jadi ini bersanad, sahih itu. Yang pendek bagaimana yang pendek? Ini yang pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahih hadisnya Nasai dari Zaid bin Kharifah. Ada lagi yang pendek di Ahmad. Hadisnya Hasan. Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah titik. Itu cuma sholawat itu. Sehingga di kalangan ulama-ulama tertentu ya, kaitannya dengan masalah salawat dalam sholat ini termasuk rukun sholat, maka Imam Ahmad sholawatnya itu pendek sekali. Pokoknya kalau orang sudah misalnya Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah cukup, karena sudah memenuhi rukunnya itu. Kalau Imam Syafi'i tidak, kurang itu, masih Allahumma sholli ala ali Muhammad. Lalu Muhammadiyah bagaimana? Muhammadiyah panjenengan dalam sholat kan sudah ada di APT yang lengkap sampai innaka Hamidum Majid, ya itu. Monggo dibaca katanya itu. Sholawat gitu, termasuk pada tasawuf awal atau takhid awal yang dibaca sampai innaka Hamidum Majid. Pun disingkat Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian berdiri itu. Walaupun ada hadisnya dan itu termasuk dipakai di madhab Hambaliyah. Hambaliyah menggunakan begitu, pendek sekali tasawuf awalnya itu. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad kemudian langsung berdiri, ada hadisnya itu. Kalau Imam Syafi'i tidak, Allahumma sholli ala Muhammad langsung berdiri. Muhammadiyah tidak menggunakan sholat yang panjang di antara sampai innaka Hamidum Majid, berdiri ya itu. Tasawuf akhir ada lagi tambahan dalam sholat kita. Tidak langsung salam, karena disuruh Rasulullah berlindung dari 4 hal, diantaranya berlindung Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam dan seterusnya itu. Baru silakan salam. Bahkan dalam buku 3 dianjurkan lagi kalau kita sempat baca doa silakan baca lagi. Ada lagi doa silakan itu. Itu beri sholat maksudnya sebelum salam banyak doa-doanya itu. Dalam buku 3 ada keterangan itu. Ya itu ya. Contoh-contoh lainnya bisa dibaca pada kitab-kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab Sunan. Sunan apa? Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, atau Sunan Darimi. Musnad apa? Ahmad Hambali, Musnad.
Nah, pada zaman akhir-akhir ini muncul pula beberapa penulis yang menyusun sendiri solawat-solawat kepada Nabi. Ada yang berdasar kepada kitab hadis tersebut ya di atas, dan ada pula dari hasil susunan sendiri. Ada yang berlebih-lebihan, bahkan ada yang menyimpang. Nah, di dalam kitab yang bercorak seperti itu adalah kitab berjanji di perang Muhammadiyah itu. Seperti yang saudara tanyakan itu. Dua, waktu-waktu yang dituntunkan untuk membaca sholawat. Waktu-waktu yang ditentukan oleh agama disyariatkan untuk bersolawat kepada Rasulullah kepada Nabi berdasarkan hadis-hadis antara lain ialah satu, sesudah adzan ya. Sehabis adzan panjenengan pun langsung dongo salawat dulu paling pendek Allahumma sholli Muhammad, silakan, kemudian Allahumma rabbati dawati surnya itu. Bahkan nanti sebelum qomat panjenengan doa lagi, karena doa antara adzan dan iqomat mustajab itu, monggo silakan gitu. Dua, ketika masuk masjid, nah ada doanya masuk masjid, tapi jangan langsung doa itu, baca salawat dulu pada Rasulullah, ada tuntunannya itu. Baru kemudian Allahumma takhli aba-aba rahmatik, jadi itu. Tiga, sudah baca tasawuf awal, di dalam tasawuf akhir juga sama itu. Jangan sampai kita misalnya tidak baca sholawat, bahkan ulama sepakat sholawat ya menjadikan rukun dalam kita sholat. Cuma bedanya lafadznya tadi, kalau Imam Ahmad cukup pendek sekali, Imam Syafi'i tambah sedikit, Muhammadiyah selesai sampai tuntas innaka hamidum majid. 4, di dalam sholat jenazah ada sholawatnya itu. Kadang-kadang sholat jenazah sholawatnya dibaca pendek. Sehabis takbir pertama, kemudian Fatihah, takbir lagi, biasanya begitu ya orang-orangnya. Sholawat pendek, kemudian takbir lagi. Nah, versi Muhammadiyah buku pertama sholat jenazah, takbir ya pertama, membaca Fatihah, langsung baca sholawat. Jadi itu. Sementara dalam buku 3 difahami ada kemungkinan bisa dibaca sholawat setelah takbir yang kedua, tidak apa-apa. Buku 3, buku 3 itu. Tapi yang selama ini kami lakukan karena sudah kebiasaan sholawat langsung nyambung dengan Fatihah, langsung takbir pertama sholat jenazah baca Fatihah langsung sholawat. Itu pun harus sampai innaka hamidum majid baru takbir kedua. Ada sholawatnya jelasnya. 5, di permulaan doa silakan doa, di akhir doa atau perlu doa silakan. Lebih-lebih kalau jadi khotib Jumat, khotib apapun ya, termasuk khotib Jumat. Bahkan sebagian orang mengatakan ini rukun khutbah itu. Ketika berdoa, ya, ada baca sholawat pada Rasulullah. Lu ada khotib yang rahimahullah ya, terutama khotib hari raya itu. Tunggu sing lali itu. Khutbahnya bagus, tapi mungkin karena tidak biasa jadi khotib, akhirnya mari khutbah gak ditunggu aja itu. Itu kan banyak itu cerita tadi. Kami banyak ceritakan dari putra kami kadang ikut sholat kok gak tunggu ya khotib tadi itu. Lali banyak jadi. Khutbahnya banyak itu karena biasanya yang panitia kan yang dipanggil itu yang di apa yang di kan yang ini lagi ngetop pakai gelar-gelar gitu. Begitu habis khutbah lali, gak tunggu, apalagi baca sholawat itu. Termasuk ketika kita ngawali khutbah juga begitu. 5, di permulaan doa atau sudah ya. 6, ketika hendak memulai sesuatu yang penting silakan panjenengan ngawali dengan sholawat. 7, di akhir kunut nazilah itu ada sholawat. 8, di malam Jumat walaupun hatinya tak sahih tapi yang mendak hasan, malam Jumat silakan baca sholawat. 9, di dalam khutbahnya ya. 10, sesudah bertalbiyah. 11, ketika ziarah ke kubur Nabi SAW itu. 12, ketika telinga berdenging ya silakan baca sholawat sing akeh itu berdenging.
13, tiap-tiap mengadakan majelis. Ada majelis pertemuan, silakan baca zikirnya, juga di sana ada sholawat. Ke-14, ketika kesusahan dan kegodaan, saat galau, baca sholawat yang banyak pada Rasulullah. 15, tiap waktu pagi dan petang ada sholatnya, ada khusus juga ada sholatnya ini. Pagi dan petang, monggo baca sholawatnya pada Rasulullah. 16, waktu berjumpa dengan sahabat dan hadetolan. Silakan itu, baca sholawat. Paling pendek Allahumma shalli ala Muhammad ya sudah cukup. Ketika orang menyebut nama Rasulullah SAW ini, memang dalam hatinya, walaupun hatinya tidak sahih, hasan itu, bahkan di Imam Tirmidzi mengatakan gharib itu, asing ya, ada bunyi hadis kata niki, al-bakhil wa medit kata Rasulullah, alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, kata Rasulullah. Walaupun hadis sahih tapi hasan. Albani mengatakan hasan itu. Tirmidzi mengatakan hadisnya gharib. Nah, di jawaban tarjih termasuk kita dianjurkan kalau menyebut Rasulullah, salawatlah kepada Rasulullah. Jadi orang bakhil kata Rasulullah, iyalah itu siapa saja ketika menyebut namaku di sisinya, kemudian dia tidak mau baca salawat, itulah orang yang medit kata Rasulullah, orang yang bakhil kata Rasulullah. Oke, gitu ya. Berapa tadi? 17 macam kita dianjurkan baca sholawat. Aja sedikit ya. Sekarang hukum baca kitab berjanji. Ini menjawab pertanyaan saudara yang terakhir tentang baca kitab berjanji, sebaiknya menurut kami tidak usah saudara membacanya. Kenapa? Karena di dalamnya kalau saudara mengerti bahasa Arab, ada lafaz-lafaz yang menyimpang, yang meracuni keimanan itu. Ini bahayanya. Berikut ini kami tunjukkan beberapa contoh dari kitab tersebut untuk menjadi perhatian saudara. Pertama ada lafaz yang tadi. Berjanji itu kan digarang oleh, kalau nggak salah, siapa itu, Abu Ja'far Al-Barjanji itu. Kalau tiba itu kalau nggak salah yang ditulis oleh Abdurrahman bin siapa, kemudian At-Tibai itu. Yang terkenal kan tiba maulid ya. Tiba yang dibaca pada waktu maulidan. Ini mengutip dari kitab berjanji ya tadi. Wausalli dan salawat, ausallim dan disalawati dan baca salam ala nur kepada nur. Al-mausuf yang disifatkan nur tersebut ditaqaddum, awal kejadian alam semesta, awal dan pertama kali sebelum alam wujud, maka nur Nabi Muhammad sudah ada. Muntakili kemudian dipindahkan fil ghuror itu, masya Allah ya, di ubun-ubunnya Al-Karim yaitu Allah itu, wal jibadi dan di jidatnya Allah itu. Jadi maksudnya rahimahullah, sebelum alam diciptakan oleh Allah, mula-mula diciptakan nurnya Rasulullah lebih dulu sebelum alam ada, baru dari nur itu kemudian alam ini wujud. Nah, itu maksudnya itu. Ada kalimat kata niku waktu kita berjanji itu. Berdasarkan kebiasaan dalam kitab kisah-kisah Maulid, maka yang dimaksud dengan ini kalimat ini at-taqaddamu wal auliya, yang mula-mula dan pertama ialah nur cahaya Nabi Muhammad SAW yang diterangkan telah wujud sebelum adanya wujud yang lain. Dan adanya segala makhluk Allah karena ada nur Muhammad ini. Ini kan hulul ya rahimahullah, ini kan bahaya ya tadi. Paham seperti itu tidak punya dasar dari nas-nas yang nyata dan terang. Juga tidak berdasarkan kepada berita-berita yang benar. Dapat kami katakan, ini merupakan pujian yang berlebih-lebihan untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Pada Rasulullah SAW sendiri tidak membutuhkan hal itu, malah dapat dikatakan pelecehan terhadap diri Rasulullah SAW. Lebih-lebih ya, lagi kalau kita hubungkan dengan sabda Rasulullah, ini sudah dimuat tadi ya, la tutuni, sudah itu sama tadi.
Ini hadisnya tadi sudah kita baca ya. Lewati saja ini. Itu kalimat pertama. Ada lagi kalimat yang dikutip zaman tarjih itu. Walamma maka tatkala aradallah, Allah punya kehendak maksud. Ibros itu berojol kalau bahasa Jawa itu. Berojol lahir al-Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah ada di sini. Nama Rasulullah itu. Wal idhar didohirkan jisimnya itu, jasadnya itu, waruh dan ruhnya, bisoroti dengan gambaran bentuk tubuhnya. Wa makna dan makna hakikatnya seperti itu. Naqalahu kemudian dinukil dipindah ilal muqarrar di dalam tempat muqarrar kandungan. Bil sudafi dari apa? Diterangkan maksudnya sudaf itu dijelantrekan Aminah ibunya Juhriyah itu. Aminah Juhriyah ibu Rasulullah itu. Wa khasal kemudian didatangkan kepada yang qarib al-mujib yaitu Allah dan menjawab permintaan mengabulkan. Di andakuna karena adanya di sini ummah ibunya yang dipilih al-Mustafa itu kan dipilih oleh Allah. Maksudnya ketika Allah menghendaki kejadian Rasulullah ya dengan segala wujudnya, jisimnya, rohnya itu ya, dinukilkan, diambil oleh Allah ya, dimasukkan ke dalam perutnya ibunya Aminah tadi. Didekatkan ya dengan zat yang maha dekat yang menjawab, mengabulkan segala permintaan. Yaitu siapa di sini? Adanya di sini pilihannya pada ibunya Mustafa, yaitu pilihannya Rasulullah dipilih seperti itu, dimasukkan ke ibunya itu, perutnya tadi. Nanti kalau nggak ada sumbernya kan bahaya ya rahimakumullah. Jadi sangat jelas ungkapan ini sebagai penguat apa yang telah kita sebutkan pada contoh pertama sebelumnya, yaitu Rasulullah semula merupakan cahaya atau nur, lalu dijasadkan dalam bentuk manusia dan dijilmalkan menjadi Nabi Muhammad SAW. Kepercayaan terhadap Nur Muhammad ini tidak mempunyai dasar dari nas, tidak bisa dijadikan itikad keimanan. Soal-soal yang berhubungan dengan akidah kepercayaan harus didasarkan kepada dalil-dalil yang mutawatir, qat'i. Contoh lagi misalnya ada kalimat kata niki waktu kitab Berjanji itu, 3 ini. Walamma maka tamma sempurna bin hamli dari kehamilan, hamil maksudnya di bawahnya alar rajih terhadap kandungan yang kuat. Ketika sudah mencapai tis'a asulul qamariyah itu 9 ya, bulan qamariyah itu wa anna maka sampai lali zaman di dalam keadaan ya, keadaan masih zaman keadaan usianya ayan jali maka dimunculkan ya, diterangkan menjelma itu anhu darinya sodahu itu keadaan seperti itu jelas. Hadara maka hadir ummahu ibunya Lailal Maulidi pada malam kelahirannya Asia teko. Asia ini kan termasuk putrinya siapa? Istrinya siapa itu? Fir'aun. Maryam datang ketika itu. Maryam siapa itu? Maksudnya ibunya Isa itu. Bahkan lagi fi niswatil minal khadiratil qudusiyah, yaitu wanita-wanita di sini yaitu bidadari datang ketika itu. Wa khadhal makhad maka diambil al-makhad ya, tempat yang dilindungi yaitu faladu kemudian dilahirkan sallallahu alaihi wasallam. Nur itu nuron ini bercahaya itu yatalata bersinar sanau cemerlang caranya itu. Maksudnya ketika saat kelahiran Rasulullah seperti itu gambarannya itu. Hadir di tengah-tengah kelahiran Rasulullah pada waktu itu ya ada cahaya bersinar terang kemilauan, didampingi di sana wanita-wanita siapa itu? Asia, siapa lagi? Maryam, ada lagi perempuan-perempuan bidadari yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berlebih-lebihan ya rahimakumullah ya. Dengan adanya ungkapan seperti itu, maka timbul pertanyaan, benarkah Asia istri Fir'aun dan Maryam binti Imran datang dengan para bidadari? Dari mana pengarang kita Berjanji itu peroleh keterangan itu?
Sebab sebanyak hadis yang ada sahih juga dalam ayat Al-Quran tidak disebutkan mengenai hal itu. Kalau memang ada, tentu Rasulullah SAW menjelaskannya. Sekian kami kutip hal-hal yang aneh dari kitab berjanji, dan masih banyak lagi kalau saudara bisa bahasa Arab. Tolong baca yang lain lagi. Karena itu tidak aneh bila ada orang mengatakan membaca buku berjanji nomor 17. Utamakan baca Al-Quran dan lafaz-lafaz sholawat yang ada itu dari Nabi SAW. Lalu diyakini dibaca lebih-lebih pada waktu peringatan pas Maulidan. Dan perlu juga saudara ketahui ada suatu kebiasaan pada waktu membaca kitab berjanji atau kitab hibah ya. Orang-orang dianjurkan supaya berdiri ketika menyebut di sana ada lafaz-lafaz mahalul, ya mahalikat tempat untuk berdiri. Seakan-akan digambarkan, dikhayalkan pada saat itu Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Jadi, lah kalau misalnya di sini baca, di Amerika baca bareng jamnya saat piro rohi Rasulullah itu. Banyak hal itu. Ini kan gak masuk akal sekali. Hal itulah jelas suatu bid'ah. Dan paham yang tidak berdasar tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika Rasulullah masih hidup, ya, kalau beliau hadir ya, di suatu tempat, majelis, beliau melarang para sahabat berdiri menghormatinya. Kemudian beliau bersabda, aku bukan raja, jangan dipuji-puji berlebih-lebihan. Jadi seperti itu jawaban dari Majelis Tarjih. Di dalam kitab Tiba juga begitu ya, rahimahullah, ada al-hadisul awal, terus kemudian al-hadisul sani, dibaca semuanya. Padahal hadisnya buatan bersanad, hadisnya itu buatan disanati, dibaca ceritanya kayak dongeng jadi. Tapi itu diakini bacaan selawat. Maka bagi kita tentu harus punya landasan hukum yang kuat. Kita tidak perlu ikut-ikutan ngoten iku nggih. Demikian, monggo kalau ada yang mau ditanyakan.